Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu subhanahu wa ta'ala. Ila ma'al المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعبادة أوليائك المخلصين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ibu yang dirahmati Allah, kita akan baca Quran tentang kisah kaum yang dihancurkan. Dan inilah kisah yang sudah ribuan tahun kita baca. Baru hari-hari ini kita paham ada manusia jenis ini. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna rijala syahwata min duni nisa bal antum qaumun musrifun. Ketika Lut menasihati kaum yang hidup bersamanya, latatuna al-fahisha, kalian mendatangi perbuatan yang menjijikkan. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ini belum pernah dilakukan sebelumnya di alam semesta. Innakum latatuna rijal syahwata min duni nisa. Kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat kalian. Bal antum qaumun musrifun. Wa ma kana jawab qaumi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Dinasihati, malah mereka membuat makar. Tidak segera sadar, ini kaum yang bebal, kaum yang tidak bisa menerima kebenaran, sekalipun ini yang membawa nasihatnya adalah Nabi utusan. Apa makannya? Angkal illa angkalu akhrijuhum min qaryatikum. Bagaimana kalau kita usir aja Lut dari kampung kita? Innahum unasun yatatahharun. Ini manusia yang sok suci. Ta'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atah. Barulah Allah menyelamatkan Lut dan keluarganya illa imra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya yang nanti juga akan dibinasakan. Wa amtarna alaihim matara, kami hujani bebatuan. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Lihat, perhatikan, ambil pelajaran bagaimana akhir daripada kaum mujrim, pembuat pelaku perbuatan dosa besar. Ini ayat, saya kira semua kita akan mempertanyakan di dalam otaknya masing-masing. Itu dulu yang mungkin kita tidak masuk akal. Memang ada laki-laki suka laki-laki. Ada. Perempuan suka perempuan, memang ada. Itu otaknya, itu konslet. Ini
kita bilang ada kan hari-hari ini. Dulu waktu kecil pernah nggak mencintai laki-laki? Kapan Haji nyurati temannya sekelas? Itu dulu kecil semua orang normal. Tapi rupanya ayat ini menceritakan kaum itu dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehancuran yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun. Mengerikan kehancurannya, adab dari Allah. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha. Kami datangkan adab, kami jadikan kota itu yang di atasnya jadi di bawah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Kami hujani batu-batu besar dari sijil neraka, sijil mamdud, musawwamatan 'inda rabbika wa ma huwa minal mujrimina biba'id. Yang batu-batu itu sudah diberi alamat masing-masing. Ini batu untuk kepalanya fulan, ini batu untuk kepalanya fulan, ini batu untuk kepalanya fulan. Saking adab Allah Subhanahu wa taala ini khusus untuk mereka. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Ini tidak jauh-jauh untuk mereka orang-orang zalim. Adab yang sangat mengerikan. Sehingga rupanya ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW menimpa umat yang dulu pernah dilakukan oleh kaum Lut. Akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takuti akan menimpa kalian amala qaum Lut. Karena pasti yang tidak akan pernah tidak kecuali laknat, murka dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Memuncak dengan kebencian paling besar. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Dilaknat mereka yang melakukan amal perbuatan kaum Lut. Sampai Rasulullah tidak cukup hanya satu kali melaknat, diulang sampai berkali-kali. Nah, peringatan ini tentu jadi perhatian besar harusnya. Sudah diperingati, tapi kedapatan juga. Man wajadtumuhu ya'mal 'amala qaumi Lut. Kedapatan ini orang, Nabi bilang faktulu, bunuh. Wah, ngeri ya. Faktulul fa'il wal maf'ul bih. Fa'ila wal maf'ul bih. Bunuh pelakunya dan korban. Dua. Ini biasanya kejahatan itu yang dibunuh adalah pelakunya. Tapi untuk kejahatan yang ini, untuk kriminal yang menjijikkan ini, itu bukan hanya
pelakunya. Tapi Nabi menyuruh juga korbannya. Wal maf'ula bihi, yang menyodomi dan yang disodomi. Kampung Sodom atau Sodom yang perbuatannya sampai dinisbatkan kepada kampung itu, saking kampung itu merata. Kok bisa merata? Gak ada satupun kecuali pelaku dan yang dikorbankan. Kalau nggak melakukan ya dilakukan. Kalau nggak yang mengerjai ya yang dikerjai. Itu kampung namanya Sodom, yang langsung dinisbatkan perbuatan dengan Sodom. Perbuatannya disebut sodomi. Cara bunuhnya bagaimana? Ibnu Abbas menerangkan, yungdor a'la bina'in fil Korea. Pilih satu titik yang di kampung itu ada bangunan tertingginya. Sayul kominhu sumayut bak bil hijar, dilempar dari ketinggian, kemudian ditimpuk dengan bebatuan-bebatuan besar. Kama fu'ila bi qaumi Lut, sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh Allah kepada kaum Lut. Jadi kaum itu ketika datang azab, awalnya adalah tiga malaikat datang kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin, sudahkah datang kepada kalian tentang kisah tamu Ibrahim yang mulia? Tiga ini, tamu ini malaikat yang dia biasanya kalau tiga malaikat berarti Jibril, terus Israfil sama Mikail. Datang menemui Ibrahim menjelma sebagai manusia. Idza qala faqala salama, mengucapkan salam. Qala salam qaum karut, kemudian dijawab salamnya. Faraba ila ahli fajabi jenis samin. Ibrahim kemudian meminta keluarganya untuk memasak menu hidangan untuk tamunya. Saja abi jenis samin, dihidangkanlah anak sapi yang sangat gemuk. Faqarrabahu ilaihim, dihidangkan sapi bakar tadi. Qalu ala ta'kulun, tapi tidak dimakan. Gemetaran Ibrahim, ini tamu datang tapi tidak mau makan. Fa'auja samihum khifah, bergetar Ibrahim ketakutan. Qalu la takhaf, gak usah khawatir, jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim, kami ini malaikat, jadi tidak selera dengan menu makanan kayak begini. Malaikat tidak makan, malaikat tidak seperti kalian. Wa basyaruhu bi ghulamin alim, tiga malaikat ini membawa berita atau dua berita besar. Berita pertama, wa basyaruhu, kabar gembira bi ghulamin alim, dengan akan lahirnya anak yang berilmu, yaitu Ishak alaihissalam dari rahim salah satu istri Ibrahim. Wa aqbalat imra'atun bi saratin fasaqat wajhaha, kemudian istrinya kaget memukul wajahnya. Fasaqat wajhaha wa qalat, mengatakan ajuz, bagaimana saya punya anak, saya ini sudah tua renta, aqim, mandul pula. Qalu kadzalika qala rabbuk innahu wal hakimul alim. Begitulah kalau Allah sudah berkehendak. Allah Maha Hakim dan Alim.
Qala sama khabukum ayyuhal mursal. Berita yang kedua, apa yang kalian bawa? Qalu inna ursina ila qaumin mujrimin. Kami diutus untuk membinasakan kaum mujrim, perbuatan dosa besar. Inursil alaihim hijaratan min tin. Kami membawa batu-batu besar min tin dari tanah neraka. Musawamatan inda rabbika lil muslimin. Sudah ditandai satu persatu untuk mereka semua. Ka'akhrajna makan fiha minal mu'minin. Begitu datang berita ini, Ibrahim kaget. Kaum itu, ya kampung itu, kalau inna fiha Luto, bagaimana mau dihancurkan? Di situ ada Lut. Di kampung yang mau dibinasakan itu ada Lut. Kalau nahnu a'lamu bima fiha, kami tahu siapa yang ada di dalamnya. La najjiyannahu wa ahlahu illa imra'atah. Gak usah khawatir, Lut akan diselamatkan bersama keluarga. Illa imra'atahu, kecuali istrinya. Karena minal ghabirin, dia juga akan dibinasakan. Kenapa istrinya dibinasakan? Karena istrinya ternyata pendukung LGBT. Bagaimana pendukung ini? Dia bukan pelaku, tapi bahkan dia yang membocorkan. Ya, walamma jaa rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dar'a. Ketika 3 tamu ini keluar dari rumah Ibrahim di Palestina, Suriah, Masjid Aqsa, kemudian ke kampung Sodom, ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Rupanya di kampung itu tidak lama langsung menggerebek rumah Lut. 3 tamu yang ganteng-ganteng ini, malaikat mau digasak oleh mereka. Malaikat pasti ganteng-ganteng, klimis-klimis, good looking, ya, putih-putih, pokoknya selera langsung tinggi lah mereka. Mau digasak orang satu kampung. Si abihim wa dhaqa bihim dar'a. Lut gak bisa berbuat apa, gak bisa melindungi 3 tamunya, gak bisa mencegah orang satu kampung. Seandainya aku punya kekuatan, aku pasti akan melawan orang satu kampung. Tapi dia sendirian, hanya bersama 2 atau beberapa anaknya perempuan pula. Bagaimana ini mau menghentikannya? Qala la takhaf wa la tahzan. Gak usah khawatir, tidak usah takut. Inna kami ini malaikat dilawan satu kampung ini kecil. Inna munajuka wa ahlak. Aku akan selamatkan kamu dan istrimu karena minal ghabirin. Inna munziluna ahli qaryati rijam minas sama. Kami akan datangkan kebinasan dari langit maka biar sukun. Dan bagaimana akhir daripada kisah mereka? Lut kemudian hari itu ketika kabar kampung sudah geger, mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah Lut, yang tamu ini dikabarkan oleh istrinya yang ngasih tahu di rumah ini ada rumah apa cowok ganteng-ganteng, pakai telepon, gaya Lampung, ini Sherlock. Langsung kata malaikat, keluar kamu dari rumah ini,
keluar kalian jangan menoleh ke belakang. Kalau kamu menoleh, berarti kamu melanggar perintah. Kapan mereka akan dihancurkan? Waktu subuh. Ini subuh sudah lagi dekat. Alaysa subhu biqarib, bukankah subuh beberapa menit lagi? Ayo keluar. Maka Lut keluar dari kampung itu berlari bersama anak-anaknya. Jangan menoleh. Istrinya yang menoleh. Kenapa? Karena istrinya tidak juga beriman dengan perintah ini malaikat. Sementara kenapa dilarang menoleh? Ini azab mengerikan. Ini azab sungguh membuat jantung pecah. Mata bisa buta dibuatnya. Jangan menoleh. Kampung itu disongkel, terus diangkat oleh 3 malaikat. Terus dalam majap roja alias sabda. Terus setelah diangkat tinggi-tinggi, saking tingginya itu pokok penduduk bumi di subuh hari itu didengar oleh penduduk langit. Para malaikat, ini siapa ke langit bawa ayam? Rupanya kampung itu dicongkel, diangkat tinggi, dibalik, dibanting, sehingga seperti wa amtorna alaiha matara, dihujani dengan batu-batu besar. Dan kampung itu hari ini sudah tidak ada. Kampung itu hari ini menjadi laut. Ada di Yordan, di kampung Sodom itu saking dalamnya lubang sehingga hari ini menjadi lautan. Disebut titiknya adalah lautan mati. Laut mati itu itulah dulu kampung Lut yang terbakar, sehingga saking dalamnya bekas kebakarannya sampai hari ini dipenuhi oleh air, jadi lautan. Nah, inilah bentuk dari azab kampung Sodom, kampung LGBT. Dulu gak ada nama LGBT ya. Ya dulu namanya kaum Lut. Terus kita waktu kecil namanya Banci. Ada orang Banci lo. Nah, terus dibelokin jadi bencong. Bencong. Lupa ya. Dulu itu hanya laki-laki yang sering disebut homo. Nah, sekarang bukan homo lagi, ada namanya lesbi. Nah, ini baru lagi, lebih baru daripada homo. Terus lesbi ada lagi sekarang, namanya gay. Nah, baru lagi ya. Terus gay apa lagi? Ada transgender. Terus ada B-nya, lesbi, B-nya bisex. Apalagi nih, baru lagi. Nah, sekarang bukan LGBT, tapi ada Q-nya di belakang. Nah, Q-nya itu apa? Anda tahu kan? Belum baca. LGBTQ. Nanti ada lagi X lagi di bawahnya itu. Nah, Q-nya belum ada tambahan. Tapi mungkin ada lagi tambahan. Tambahan terus. Sampai Allah hancurkan baru habis. Setelah itu nanti mereda,
nanti mungkin muncul lagi dan seterusnya kalau tidak dihentikan. Makanya mereka ini dilaknat oleh Allah, pelaku dan korbannya. Karena ini kita baru tahu, ini tidak akan pernah berhenti kalau tidak dikebiri. Nah, kalau zaman dulu dibunuh. Undang-undang. Karena hari ini dia korban, besok dia nyari korban. Hari ini dia dikerjain, besok dia kerjain orang. Ini hikmah daripada perintah Rasulullah SAW. Arba'atun, 4 golongan yusbihuna fi ghadabillah. Kalau pagi dia dimurkai Allah. Wa yumsuna fi suhtillah. Kalau sore dia dilaknat oleh Allah. Pagi sore dan setiap hari berarti setiap pagi sampai sore. Nanti pagi sampai sore dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Siapa 4 golongan ini? 1. Mutasyabbihun birrijal. Nah, mutasyabbihun minar rijal bin nisa. 1, laki-laki menyerupai perempuan. Nah, ini dilaknat. Mutasyabihuna minar rijal bin nisa. Laki menyerupai perempuan. Ini yang kita sebut tadi, bencong, banci. Ini kelompok mereka yang laki-laki kemayu, sok-sok cantik itu, dan perempuan melambai, terus pakai baju perempuan, rok, rambutnya panjang-panjangin. Nah, ya mereka ini kelompoknya. Yang kedua, wal mutasyabbihat minan nisa'i birrijal. Perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, apa ini? Maka dibanci sekarang apa? Perempuan menyerupai laki-laki. tomboy. Tomboy bukan. Tomboy itu positif. Perempuan bisa angkut semen, Nah, itu. bisa naik kelapa, bisa lagi. Nah, bukan itu. Yang pas ya bukan. Pokoknya mereka ini lah. Pelaku lesbi. Lady boy. Lady boy. Lady boy. Waria itu ya Laki. Bencong. banci itulah. Lady boy, lady Perempuan, laki-laki. boy lady. Waladiyatil bahimah. Kelompok ketiga yang dilaknat yang mendatangi hewan. Oh, Tidak iya. ada. Rupanya ada orang mendatangi hewan. Bisa kan ada. Dan kita sekarang baru dengar, baru ternyata hadis Nabi. Kalau hewan sambil menarik terlihat cantik, Pak Haji ini lebih cantik dari hewan. Ini coba kita lihat di Eropa itu peliharaan anjing biasanya. Itu bukan sekedar peliharaan. Perempuannya. Anjing Laki itu laki. dikasih minum susu, makannya keju, dibawa ke mall, dibawa olahraga, dibawa rekreasi kemana-mana. Itu pasangannya Pak. Bukan peliharaan biasa itu. Nanti dia kalau mati, yang punya peliharaan itu, makanya anjing itu, coba klik hewan terkaya di dunia, muncul aja dia. Anjing. Kenapa? Karena suaminya mati, dia nggak punya lagi keturunan, nggak punya lagi
Nggak siapa-siapa. Rekeningnya di atas namakan si anjing. Miliaran kalah kita duit. Triliunan nih duitnya si anjing. Bayangin. Itu manusia-manusia ada di dunia. Ini dilaknat oleh Allah yang mulia. Terus yang keempat walati ya'tidaka yang mendatangi laki-laki. Langsung disebutkan umur. Idza raqiba dzakara, kalau laki-laki sudah naik laki-laki ihtaza asyur-rahmani khaufan min ghadabillah, bergetar arsy karena takut murka Allah. Wa takadu samawati wal ardh an taqa al-ardh hampir karena getaran arsy langit itu runtuh menimpa bumi. Patung sikul malaika, untungnya malaikat memegang langit di ujung-ujungnya. Wa taqra berdoa qul huwallahu ahad Allahu samad ila akhir hatta yasqulu ghadabullah, sampai tenang mereda marah murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilaknat. Di riwayat yang lain 7 golongan. Yal'anuhumullah ta'ala wa la yanzuru ilaihim yaumil qiyamah, tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Wa yaqulu, dikatakan udkhulun nar, masuk neraka bersama orang-orang pasti masuk neraka. Al-sa'il wal maf'ul, pelaku dan korbannya dua ya. Pelaku dan korbannya 2. 3, nakiul bahimah, yang menikahi hewan. Wa nakihu wal bin, yang mendatangi ibunya dan anaknya. Ini model lagi. Rupanya ibunya, anaknya, ke saudaranya kandung, mungkin ponaannya, semuanya ini predator yang mengerikan. Wa nakihu yadih illa an yatubu, dan yang menikahi tangannya kecuali dia bertaubat. Ini 7 golongan yang pasti